Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah para pegiat silat, pecinta silat dimanapun berada, jumpa kembali dengan channel YouTube Kampung Silat Jampang. Alhamdulillah kita terus mengedukasi masyarakat untuk mengenal silat, kemudian akhirnya memotivasi untuk melestarikan dan mengembangkan silat dimanapun kita berada dan apapun juga pekerjaan kita. Jadi selalu ya kita selalu mengembangkan silat seperti itu tadi, sehingga silat ini yang merupakan budaya bangsa Indonesia akan lestari dan tentu semakin berkembang menjadi kebanggaan dari bangsa Indonesia kita yang tercinta ini, insya Allah. Amin, amin. Dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, yaitu Abah Tubagus Tatang Sakabrata ya, Masya Allah. Beliau adalah tokoh silat yang nanti akan beliau jelaskan ini ya, perguruannya, kemudian sejarahnya pada perguruan tersebut, dan kira-kira hal-hal yang sangat menarik dari perguruan yang dimiliki oleh Abah Tatang Sakabrata ini. Nah, selamat datang Mbak Tatang. Alhamdulillah, ini mohon maaf panas-panas, ini lagi sibuk ngurusin kurban kemarin kayaknya. Hari ini sudah bisa hadir bersama kami di Kampung Silat Jampang. Nah, Mbak Tatang ini kan sebagai ketua umum ya, kurang lebih sebagai ketua umum ya, ketua perguruan, ya, jajaran nasional. Alhamdulillah, yang insya Allah sudah kita tahu semua lah kiprah dari perguruan jajaran nasional ini, dan kita ingin tahu ini sekelumit tentang bagaimana dulu prosesnya itu, Tatang mempelajari dan dapat ilmunya dari mana dan perkembangannya seperti apa ini kira-kira dari jajaran nasional ini tadi. Silakan kira-kira. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Saya hanya sebagai penerus. Alhamdulillah. Penerus tongkat estafet bagaimana almarhum Abah Siddiq sebagai pendiri perguruan Pajajaran Nasional. Jadi Abah tadi lengkapnya Abah Tubagus Muhammad Siddiq ya, itu sebagai pendiri yang merupakan sekaligus ayah dari Insyaallah ya. Jarang-jarang loh yang anak itu bisa langsung mewarisi begitu ya. Ini kan proses pendidikan orang tua juga luar biasa kepada anak-anaknya, sehingga bisa langsung menjadi penerus dari silat yang diwariskan dari orang tua. Silakan dilanjutkan lagi. Pajajaran sesuai Pajajaran Nasional, sesuai dengan apa yang sudah tersampaikan kepada seluruh anggota perguruan, bahwa Pajajaran didirikan tanggal 12 Desember 1928. 28 ya, Mas. 1928. Itu atas gagasannya yang gurunya Abah Siddiq, yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Kartakusuma bin Pangeran Sarean II. Oh, dari Pangeran Sarean II. Jadi sumbernya dari situ juga sama betul, ya. Sumbernya sebagai penggagas beliau adalah guru besar yang kelima, guru besar Abah, yang Abah waktu itu mempelajari keilmuan silatnya dari beliau. Beliau dari guru yang terakhir kelima. Dari situlah gagas atas munculnya nama perguruan Pajajaran. Ya. Waktu jadi itu kalau Pajajaran. Sumbernya ini berarti ke sana ke Abah Khair juga berarti ya, betul tadi ya. Keilmuan Cimande ya. Keilmuan Cimande gitu. Jadi izin Pak Ustadz, Pak Ketua, Pajajaran Nasional ini unik dan mungkin bisa dihitung jari karena Pajajaran Nasional memiliki 5 aliran. Oh, 5 jadi tidak aliran. hanya satu aliran Bukan yang hanya saya kira betul. itu, ternyata ini ada 5 aliran Pak Ustadz. Apa itu boleh tahu? 5 aliran ini ada Cimandenya, ada Serak, oh Seranya juga ada masuk. Cikalong, Sabandar dan Depokan ya. Betul. Jadi ini kalau kita lihat ada aliran kerasnya, ada aliran lembutnya. Ya. Termasuk Cikalong itu tadi ya, aliran lembutnya ya. Betul. Oke, jadi menarik sekali nih gimana dalam mengkombinasikan itu tadi orang yang berarti dari mulai Abah
sidik ya, yang menguasai 5 itu kemudian dikombinasikan menjadi jurus yang ada di sekarang. Jurus yang ada di Pajajaran Nasional ini terbagi atas 3 bagian. Ada jurus dasar, jurus datar, dan jurus pecah. Jurus datar dan jurus pecah. Dasar, datar, pecah. Dasar, datar, pecah. Makanya saya tadi menarik kenapa tidak membawa nama Cimande. Betul. Tapi ternyata memang karena 5 aliran yang ada di dalam perguruan tersebut ya. Betul. Karena rata-rata kan kalau belajar Cimande kemudian membawa nama Cimandenya. Misalnya Cimande Pajajaran, misalnya kan gitu ya. Ada Cimande, mungkin ada Alimah atau yang lain-lain gitu ya. Seterusnya. Makanya di sini Pajajaran Nasional. Pajajaran Nasional. Nasionalnya ini dari 5 alirannya ini yang luar biasa digabung. Itu berarti 5 aliran yang besar dari mengambil Pajajaran yang merupakan ya kerajaan dari Pajajaran Pasundan itu tadi ya. Betul sekali, Mas. Jadi 5-5-nya semua dari ilmu Pasundan ya. Ilmu Pasundan. Menarik Gitu. sekali ini. Selain Syah Bandar ya, Syah Bandar seperti yang Abah Malik, tokoh-tokoh Syah Bandar, memang backgroundnya dari Sumatera itu betul. Karena kesohornya di Tatar Sunda ya, di Cianjur luar biasa. Jadi ada main kerasnya, lembutnya pakai cikalong, tenaga dalam lemparannya tadi seperti si Bandar. Kalau lainnya yang terakhir tadi main Depokan tuh main bawah. Itu dari Sunda juga. Iya, dari Sunda juga. Main bawah itu kayak ngambil depokan mungkin nanti gitu ada ya. Kita coba mengaplikasikan langsung ya dengan nanti setelah ini ya menarik ini karena saya memang baru mendengar kalau ada aliran depokan itu ya. Luar biasa. Kalau Sira, Cimande, Cikalong itu udah sering ya. Betul. Sering. Depokan ini menarik. Betul. Jadi Abah waktu itu usianya masih 9 tahun, sudah mulai belajar silat. Abah kelahiran tanggal 13 Maret 1923. Iya. Nah itu umur 9 tahun beliau sudah mulai belajar memperdalam ilmu silat dari beberapa guru, 5 guru besarnya Abah, masing-masing ada dari guru Cimandenya, guru Syah Bandarnya, guru Cikalongnya. Dari 5 aliran yang beliau kuasai ini akhirnya mengkombinasikan, digabung menjadi rangkaian jurus yang ada 36 jurus. 36 jurus ini terbagi atas dasar 12 jurus, datar 12 jurus, pecah 12 jurus. Nah ini menariknya kan kalau menggabung jurus itu kan bukan hanya sekedar menggabung gerakan ya. Betul. Karena kan pasti ada menggabung terkait dengan filosofinya. Subhanallah. Aliran tenaganya bagaimana dan seterusnya. Gimana proses menggabungnya itu sampai berapa lama itu kira-kira? Itu yang terbayang karena lima itu tadi ya. Kalau Betul. orang nggak ngerti kan cuma gabung gerakan kan gampang. Betul. Kan bagi orang pesilat itu kan tidak hanya sekedar menggabung gerakan ya. Karena kalau sekedar orang awam kemudian menggabung gerakan kan justru kadang-kadang membahayakan untuk dirinya sendiri ya. Seperti itu tadi. Biasa. Nah. Ini salah satu unik benar. Dan memang sangat luar biasa. Karena kenapa di Pajajaran Nasional tadi ada bahasa istilah jurus dasar, jurus datar, dan jurus pecah. Nah ini sudah menjadikan satu, saya pikir nilai pesan, nilai filosofi di dalam jurus Pajajaran Nasional. Karena kalau dasar, semua filosofi kehidupan mengacu pada nilai-nilai filosofi kehidupan. Pertama harus di dasar, manusia harus punya dasar, pondasi yang kokoh bagaimana memperkenalkan nilai-nilai filosofi ajaran. Setelah lulus dari penguasaan materi dasar, baru ke datar. Datar. Jadi ini dasar ini jangan sampai kelewatan ya. Kalau dasar ini pondasi. Kelewatan malah membahayakan ya. Membahayakan Pak Ustaz. Karena orang kadang-kadang kan malas yang belajar dasar-dasar ya. Kalau ditanya baru tingkat berapa dasar tuh kan kayaknya malu ya. Kayaknya kan udah tingkat tinggi saja. Betul. Padahal kan ini sangat fundamental ya. Betul. Sangat penting sekali gitu ya. Dan ada kategori tadi dasar, datar, pecah. Itu ada jurus 36 jurus. 36. Plus ditambah nanti ada menengah dan inti. Oh, setelah yang pecah tadi ada menengah dan inti. Iya, betul. Dan dari 3 bahasa tadi jurus, dari 36 jurus tadi ada istilah dasar, datar, dan pecah. Nilai filosofi kehidupan yang tadi saya sampaikan ini merupakan dasar. Setelah meningkat dari dasar ke datar, datar itu disimbolkan pada
bagaimana proses manusia belajar berdiri, belajar jalan gitu kan. Datar dulu, bagaimana harus datar dulu, tidak bisa mereka langsung disampaikan atau disodorkan dengan problem harus turun, harus naik kayak gitu kan. Harus datar dulu baru dia belajar jalan dan lain proses sebagainya. ya, jadi memang prosesnya harus seperti itu ya. Betul. Nah itu dasar. Setelah dasar mulai dikuasai, baru bahasa istilah pecah. Pecah itu mungkin kedewasaan atau kekuatan fisik dan lain sebagainya sudah mulai bagus, hingga dia bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, memecahkan problem. Dia harus naik, dia harus lari, dia harus sprint, dia harus loncat kan gitu. Nah berarti juga termasuk pecah jurus dan segala macam ada di posisi ini tadi gitu. Betul. Dan disitulah seorang pesilat atau siswa yang memang harus mulai bisa memecahkan. Sebetulnya jurus ini untuk apa? Nilai-nilai filosofi penguasaan, dan memang itu harus pembekalan. Dan itu nanti meningkat setelah sampai ke pecah, dia akan lari ke menengah. Menengah ini agak sedikit nilai kesulitannya, harus mulai pembenaran manajemen kepribadiannya. Gitu. Disitulah nilai-nilai yang aspek keempat, karena kita ada 5 aspek sebetulnya. Ada bela diri, olahraga, dan saya pikir seluruh perguruan akan mengadopsi hal yang sama gitu. Berarti tambahannya apa? Kalau biasanya rata-rata kan 4 ya. Ada pengobatan tradisional. Oh, jadi dari sisi pengobatan ya. Tradisional. Ya, memang sebenarnya juga melekat ya, namanya kalau guru silat nggak bisa ngobatin itu juga pamali ya. Agak repot juga ya. Benar menarik sekali ini. Mengadopsi karena kita ada aliran Cimandenya, di situ ada ilmu urutnya. Gitu kan, juga ada pengobatan herbal yang memang dari kampung ya, obat-obatan kampung yang kita adopsi turun itu ya, insya Allah kan gitu, seperti itu Pak Ustadz. Nah ini menarik ketika kita belajar terkait dengan tadi urutan tadi ya. Betul. Sebenarnya kalau target akhirnya pengen melahirkan pesilat-pesilat seperti apa ini kira-kira Kak Tatang dari alumni dari jajaran nasional ini tadi kira-kira. Subhanallah, pertanyaan yang sangat luar biasa Pak Ustadz. Pajajaran nasional memiliki cita-cita dua besar. Pajajaran ingin menjadi mencetak pesilat-pesilat yang berakhlakul karimah. Alhamdulillah. Jadi dari sisi spiritualnya memang terus digembleng ya, berlaku seperti itu. Baik. Pajajaran dengan materi ajaran yang ada ingin menciptakan sesuatu yang rahmatan lil alamin. Berkah, membawa keberkahan untuk semua, bukan hanya umat tapi alam juga. Bagaimana kita Allah Subhanahu wa taala kita memesankan kepada Kanjeng Nabi agar kita saling menjaga hubungan antara manusia dengan manusia dengan alamnya, dengan alam, manusia dengan Allahnya ya. Nilai agung pencak silat yang begitu mulia. Saya pikir seluruh perguruan pencak silat memiliki cita-cita agung yang sangat luar biasa. Bukan hanya diajarkan pukul tendang, tapi nilai-nilai filosofi yang memang cita-citanya mencetak, memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin insya Allah. Nah, ini tantangan yang sangat besar tentunya, apalagi dengan era digital yang sekarang ya. Anak-anak kita ini kan ilmunya atau sumber informasinya kan luar biasa. Kalau zaman dulu menanamkan nilai itu kan lebih tanda petik ya, lebih mudah ya. Lebih mudah Pak. Kalau sekarang kira-kira menghadapi anak-anak milenial ini kira-kira gimana? Nah ini luar biasa. Perlu satu kerjasama memang. Dan Pajajaran Nasional mulai kita sama-sama bergerak, tanggung jawab bersama antara saya sebagai pelaku pecinta budaya yang memang yang ingin mencoba dengan seutuhnya materi yang ada, bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama dengan pemerintahan dari tingkat Pak RT, RW dan kelurahan ke atasnya, bagaimana memiliki tanggung jawab bersama. Jadi saling support, ya, saling dukung. Nggak bisa satu sisi ya. Betul Pak Ustaz. Orang tuanya kalau lepas tangan juga nggak bisa. Lingkungan juga negara dan lingkungannya. Jauh bersama ya. Jadi kita nanti benar-benar adakan kayak pemusatan latihan. Kita minta pertanggungjawabannya. Maksudnya bagaimana pemerintah juga akan memprasaranain, memfasilitasi, minimal merojong lah
ke tingkatan RT RW seperti itu Pak Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan target-target tadi ya dari perguruan dan juga Tatang bersama ini timnya juga hadir nih, ada Betul. Bang Haikal ya, Haikal ada Bendahara ini ya. Kemudian ada Bang Rianto. Rianto Jawa atau Rianta? Rianto Sunda ya. Nah, dan juga jadi kita setelah ngobrol-ngobrol ini kita akan lanjutkan ya. Siap. Karena kita belajar, pengen tahu nih jurus-jurusnya seperti apa. Dan nanti sesi 2 kita aplikasi. Amin. Nah, nanti juga pengen ngobrol di luar lah kira-kira jenis-jenis latihan apa yang menarik misalnya gitu ya dari internasional ini tadi insya Allah. Baik, para pecinta silat dimanapun kita berada ya, kita lanjutkan setelah ini kita ke lapangan. Karena ini ruangannya hanya sekedar untuk diskusi, untuk belajar nanti insya Allah ke depan. Jangan lupa saksikan terus, jangan lupa subscribe dari channel Kampung Silat Jampang yang insya Allah bermanfaat untuk pengembangan silat yang merupakan budaya bangsa kita insya Allah. Amin. Mari kita lanjutkan. Terima kasih Bapak Tatang, ya terima kasih banyak dan teman-teman semuanya kita lanjutkan di luar untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di lapangan. Ini lapangan tempat biasa kita latihan di Kampung Silat Jampang, kawasan Zona Madinah Dompet Duafa. Alhamdulillah tempatnya seger lah ya, hijau-hijau insya Allah. Alhamdulillah di sini ada Kak Tatang kembali. Nah ini sesi sekarang saya minta izin untuk belajar ini, Kak Tatang, belajar beberapa gerakan, jurus dari apa namanya Pajajaran Nasional. Siap, ya kira-kira diizinkan Diizinkan. atau ada satu kehormatan luar biasa. ada proses apa, mungkin apa talek dulu atau apa gitu ya. Ya. Tidak ada ya. Karena biar menarik nanti para saudara-saudara kita yang berada di Indonesia dan mungkin juga di luar negeri ini untuk belajar ya. Walaupun saya paham Pajajaran Nasional sudah besar, tapi mudah-mudahan semakin banyak yang berminat. Amin. Nah, silakan nanti Kang Tatang, kira-kira saya suruh ngapain yang gampang-gampang, udah tua ini masalahnya. Baik, izin Pak. Baik. Sebetulnya untuk belajar Ya. terkait pembelajaran materi ajaran di Pajajaran Nasional sudah terstandarisasi dari baik. tingkatan dasar sampai ke pendekaran. Oh iya. Jadi udah ada kurikulum bakunya ya. Sudah ada kurikulum Oh, alhamdulillah ini berarti udah modern ya. Cuman nanti karena ini bicara terkait pengenalan, Baik. tadi udah saya sampaikan di awal dengan Pak Ustadz, ada tingkatan dasar, datar, menengah, inti. Itu dari jurus. Juga ada 3 tahapan terkait penguasaan materi. Ada dasar, menengah, dan inti. Oke. Jadi dasar, menengah, dan inti. Nah, ini tingkatan untuk materi ajaran sabuk Pajajaran Nasional. Terkait materi mungkin bagaimana tadi Pak Ustadz bilang harus menariknya perguruan. Tentunya pola dasar ada pengenalan. Ada pengenalan pertama, pengenalan bentuk kuda-kuda yang ada di Pajajaran Nasional. Baik. Bentuk pukulan, bentuk tendangan. Iya. Nah, itu pola dasar. Pola dasar ya. Pola dasar dilalui, baru kita naik ke dasar. Kuda-kuda pun itu juga banyak ya jenisnya. Kuda-kuda ada ya, ada 3 jenis. 3 jenis. Macam kuda-kuda yang ada di Pajajaran Nasional, ada kuda-kuda dasar. Ada kuda-kuda datar, ada kuda-kuda serong. Kuda-kuda Malang. Itu saya pikir hampir semua rata ya. Cuman mungkin bahasanya aja istilahnya. Kayak seliwa gitu ya, seliwa ya. Mungkin itu kalau untuk bentuk saya pikir seluruh perguruan akan sama. Mirip ya, sama bahasanya aja yang berbeda ya. Baik. Kalau di Pajajaran Nasional ada yang namanya kuda-kuda dasar, kuda-kuda datar, sama kuda-kuda serong tadi atau Pak Ustadz bilang suliwa. Kalau di Pajajaran Nasional itu yang namanya suliwa itu setengah dari kuda-kuda serong. Oh, setengah dari suliwa, lebih rinci lagi ya. Baik. Gitu. Kalau kuda-kuda bedanya dasar sama datar tadi gimana? Kuda-kuda dasar karena kita ada jurus dasar. Jurus dasar ini kuda-kuda dasar izin. Iya. Mungkin dari sikap jurus karena langsung saja sebetulnya ada talek, ada tali paranti paguron yang selalu diawali dengan penghormatan. Baik. Dengan sikap jurus yang sempurna tentunya. Izin pamit. Baik. Silakan. Contoh dari penghormatan perguruan. Ya.
diawali dengan pembukaan. Kita buka kakinya sama, kita buka ke atas. Nilai filosofi bagaimana kita sadar dengan bagaimana kebesarannya Allah. Masya Allah. Dan kita menciptakan semua isi bumi dan kita menyadari itu kebesarannya. Lantas kita Tutup lagi ya. Bagaimana kita tutup di sini, kita sidakep, ya kan? Bahwa sesadar-sadarnya kodrat sebagai manusia, dan kita buka lagi. Ini simbol filosofi bagaimana kita hubungan antara manusia dan saling menghormati. Oh, baik. Seperti itulah. Inilah bukaan sikap jurusnya. Ini awal sikap jurus. Setelah penghormatan tadi ya. baru sikap jurus. Sikap jurus begini. Betul. Baik. Nah ini nyambung ke pertanyaan Pak Ustadz, izin. Kenapa ada kuda-kuda dasar, Ya. kuda-kuda datar, dan kuda-kuda serong? Yang dimaksud kuda-kuda dasar di sini, ini kuda-kuda dasar, mungkin saya akan lurus ke sana. Ya. Ini kuda-kuda dasar, ini yang dimaksud dengan kuda-kuda dasar, dengan langkahnya digisi ke depan. Baik. Kuda-kuda dasar. Kuda-kuda dasar, maju ke depan. Maju lagi. Ya. Kedua, hitungan ketiga juga maju ke depan. Jadi ini sejajar ya? Sejajar. Oh iya, Satu baik. garis ya, Pak. Satu garis ya. Satu garis. Baik, Ini baik. kuda-kuda dasar. Mm-mm. Hitungan keempat mundur. Ini bedanya di Pajajaran Nasional, diawali hitungan ketiga maju ke depan, Maju ketiga. hitungan keempat mundur ke belakang. Ini empat mundur. Lihat. 5 mundur, Mundur lagi. 6 mundur, Mundur. 7 sikap jurus. Sikap jurus ulang lagi. Itu kuda-kuda Kuda-kuda dasar. dasar ya. Kuda-kuda dasar. Sekarang kuda-kuda datar, yang dimaksud dengan kuda-kuda datar, kuda-kuda hanya di sini. Ini kuda-kuda datar. Oh, jadi menghadapnya ke depan. Iya, Iya, depan. itu ya. Iya, ini kuda-kuda datar. Mhm. Ini kuda-kuda Posisi tangan juga tetap sama di Ini sini. dalam apa namanya, pola dasar. Ya. Pola dasar belum nyampe ke jurus. Oh iya, ada pengenalan aja ya. Iya. Baik, baik. Jadi Nanti muter ada lagi. langkah dasar, kuda-kuda, Mhm. dasar, datar. Ada kuda-kuda malang atau kuda-kuda serong. Serong tadi. Iya, kuda-kuda serong seperti biasa. Ini posisinya serong. Jadi maju ya. Maju. Jadi posisi serong Iya, begini ya. posisi serong. Tapi di PN akan maju lagi, rapat dulu, Rapat dulu. baru maju. Sama hitungan 3 ke Iya. depan, Tiga ke depan. 3 ke depan, ini 3, keempat ini mundur ke belakang. 4 mundur ke belakang. 5, 6, 7 ke depan, sikap 7 ke jurus. depan. Selalu sikap hitungan jurus ya. 7, kita akan selalu sikap jurus. Sikap jurus. Oh, sampai 7 hitungan ya. Dasar. Baik, baik. Itu tadi ada 3 macam Tiga kuda-kuda tadi ya. yang ada di Pajajaran Nasional. Baik, baik, baik. Kurang lebih seperti itu, Pak Baik. Ustadz. Nah, kira-kira setelah ini apa kira-kira yang bisa kita share untuk para pecinta silat ini, untuk gerakan lainnya kira-kira? Gerakan lainnya. Ya, misalnya apa yang boleh gitu. Yang boleh ya. Karena kan pasti kemudian ada ininya ya, mungkin ada aturan-aturan. Betul. Untuk jurus dasar bisa nggak apa-apa. Oh gitu. Karena kita udah juga naikin jurus dasar dari jurus dasar kan ada 12 jurus. Oh yang 12 tadi ya. Jurus dasar 1, dasar 2 sampai dasar 12. Ya, ya, ya. Nah, itu jurus dasar. Itu mungkin di kita juga ada bela diri praktis. Oh, juga. Namanya ada sambut pukul. Sambut pukul. Sambut pukul itu untuk melatih siswa dengan penguasaan jurusnya. Ya, 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 ya. Misalnya tadi ada nilai filosofi yang telah disampaikan dari pertama penghormatan perguruan, juga bagaimana sikap-sikap jurus, kesempurnaan sikap jurus, bagaimana kita benar-benar fokus Ya. terkait penggalian materi dengan niat yang baik, Baik. kan gitu. Nah, jurus dasar 1 izin Pak Ustadz. Nah, misalnya jurus satu aja. Dasar 1. Jangan banyak-banyak. Ini contoh Baik. jurus Pajajaran Nasional dasar 1. Baik. Dasar 1 ini sikap jurus Ya. diawali dengan pembukaan, tangkiskan tangan kiri ke depan berbarengan dengan langkahnya kaki kiri pakai kanan ke depan. Pakai kanan itu tangkisnya begini. Kiri, ya, kaki kiri turun ini ke bawah, Ke bawah. masuk pukulan. Pukulan. Nah, ini satu, Satu ya. kan? Baik, Di baik. Pajajaran Nasional yang unik Pak
Ustaz. Ya. Ha. Yang satu mukul, Ha. yang satu buka. Oh, buka sini ya. Oh, apa kira-kira filosofinya? Filosofinya, jadi tidak di saat kita siap, Mm-mm. karena diawali dengan tangkisan, Mm-mm. kita nerima, Ya. lantas kita serang dengan pukulan. Di satu sisi Ha. kita siap nerima juga. Oh, siap nerima lagi di sini ya. Siap nerima. Jadi ada kelanjutannya ya. Lanjutannya, Mas. Baik, Nah, ini menarik dasar- sekali, menarik sekali. Ini dasar satu, Pak Mm-mm. Ustaz. Ya. Dasar satu ini akan terus berjalan sampai hitungan ketiga. Oh, Jadi satu, keduanya tangkiskan dulu. tangkis lagi. Maju kaki kirinya ke depan, pukul. Oh, maju. Ya, buka lagi sini ya. Oh, iya. Oke. Di sini hitungan kedua, ketiganya sama, masih maju Sama. ke depan. Tangkiskan, Tangkis. maju ke depan, pukul. Di sini. Ya, ya, ya. Nah, hitungan keempatnya, Heeh. tangkis, Tangkis. mundur ke belakang kaki Oh. kiri kanannya. Mm-mm. Hitungan empat. Mukul juga. Oh, Nah, ya. Bukannya lurus. pukulannya lurus, Iya, lawan ya. ke air. Ya. Hitungan keempat, kelimanya sama. Sama. Tangkis, Tangkis. pukul, mundur. Tuh. Sama, hitungan ke 6, 6. tangkis juga, Tangkis juga. pukul, mundur. Hitungan 7, sikap jurus. Sikap jurus lagi. Oh. Nah, itu Ya, dasar ya, ya. satu. Nilai filosofi yang terkandung di dalam dasar satu, semua lurus Terus dari tangkisan, pukulan, pancer, pancer ya. lurus pada Lurus niat. ya. Adek-adek harus kuat, Adek-adek itu kuda-kuda ya. kuda-kudanya Adek-adek. kuat, mencerminkan nilai filosofinya. Kita harus niat awal. Baik, baik, baik. Awal niatnya harus benar-benar baik, Baik. lurus. Lurus. Inilah diawali dengan dasar satu tadi. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini latihannya harus diulang berapa kali kira-kira seperti ini agar hasilnya bagus rata-rata ini. Tentunya harus rutinitas. Rutinitas ya. Dan kalau izin, kalau boleh, tiada hari tanpa latihan. Masya Allah, tiap hari Tiada tanpa hari latihan tanpa ya. latihan, terus dan terus. Hingga karena terus continue akan timbul refleks. Dan ini tadi harus dilatih dengan keras dan cepat gitu atau gimana konsepnya? Ya memang harus fokus, sama harus fokus karena butuh keseriusan. Butuh apa namanya? Keseriusan, fokus Fokus. dalam mempelajari materi pencaksilat. Jadi kalau tadi misalnya gini tadi ya, mohon maaf saya ulang. Jadi satu, gini, Nah, izin, ya betul. Pak betul Ustadz. ya. Betul sekali. Terus ini tangkis lagi, sini, Ya. tangkis lagi, itu ya. Dan keempatnya mundur. Empat mundur, Nah, tangkis, mundur. Nah, iya, terus tangkis, mundur, tangkis, mundur, dengan 7 sikap jurus. 7 sikap jurus. Subhanallah. Dan itu harus diulang-ulang ya. Mohon maaf gerakannya masih Luar biasa, sangat mantap. awal banget. Hebat. Baik, baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Han Tatang. Siap, Untuk Pak sesi pertama ini kita cukupkan dulu untuk pengenalan terkait dengan perguruan Pajajaran Nasional. Alhamdulillah dengan guru besar kita yaitu Abah atau Bang Kang Tatang ya, karena beliau nggak mau dipanggil Abah karena takut ketuaan. Perasaan. Terima kasih pada Tatang dan juga pada seluruh tim ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel dari Kampung Silat Jampang, insya Allah menjadi kebaikan kita semuanya. Amin, ya Allah. Nanti kita lanjutkan dengan episode kedua, aplikasi-aplikasi dari gerakan Siap. dari perguruan tersebut. Terima kasih, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.